momen-momen seperti ini, ada satu kata atau ada satu kalimat yang mungkin biasa kita ucapkan. Sekarang sudah berapa Ramadan? 18. Ya. Biasanya kita akan mengatakan, tidak terasa sudah 18 Ramadan. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya hampir semua momen-momen dalam kehidupan kita ini semuanya serba tidak terasa? Dahulu kita tamat SD, kemudian tidak terasa SMP, tidak terasa SMA, tidak terasa kuliah. Kemudian sekarang mungkin yang sudah menikah mengatakan, tidak terasa saya sudah menikah. Kemudian setelah menikah tidak terasa sudah punya anak 1. Dan sekarang mungkin sudah ada yang punya anak 8. Ya, tidak terasa sudah 8 saya punya anak. Bahkan ada di antara kita mungkin yang sudah hampir punya mantu. Ya. Dan nanti kalau sudah punya mantu, kita akan mengatakan tidak terasa sudah ada saya punya cucu. Ya. Begitulah hidup kita ini, tidak terasa, tidak terasa, tidak terasa. Dan yang paling berbahaya, kalau tidak terasa ini nanti terus berlanjut sampai akhirnya tidak terasa malaikat maut sudah ada di depan pintu kamar kita dan sudah tiba waktunya bagi kita semua untuk meninggalkan dunia ini. Ini menunjukkan apa, ikhwan dan akhwat sekalian? Ini menunjukkan bahwa betul-betul yang namanya dunia ini sebentar sekali. Betul-betul yang namanya kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Itulah sebabnya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang menegaskan kewajiban berpuasa itu, yang saya yakin kita semua sudah menghafal dengan baik, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat itu, Allah mengatakan apa? Ayyaman ma'dudat. Bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari yang bisa dihitung jumlahnya. Kata sebagian ulama, ayat ini salah satu hikmahnya adalah untuk meringankan beban kita. Sebelum kita buru-buru stres memikirkan beratnya itu puasa, sebelum kita merasa bahwa puasa itu menyulitkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini untuk menghibur kita bahwa jangan buru-buru merasa berat dengan puasa itu, karena puasa itu hanya ayyaman ma'dudat, hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hari yang bisa dihitung jumlahnya. Dan sebenarnya ayat ini juga, melalui ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini juga sebenarnya ayyaman ma'dudat. Kehidupan dunia yang kita lewati, yang tadi kita katakan semuanya serba tidak terasa, ya, serba tidak terasa. Kehidupan dunia ini juga sebenarnya adalah ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari yang bisa dihitung jumlahnya. Kalau kita mengikut kepada salah satu hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa a'maru ummati baina sittina was sab'in, bahwa usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Apa artinya 60-70 tahun itu? Dengan keberadaan kita di padang mahsyar. Berapa lama kita di padang mahsyar? Berapa lama kita menunggu di padang mahsyar? Menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita menunggu? Hah? Tidak ada yang tahu. 50.000 tahun. 50.000 tahun kita semua menunggu di padang mahsyar sebelum terjadinya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berapa persennya itu? 60-70 tahun. Ya. Berapa persennya? Ya. Bahkan seandainya pun Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia 100 tahun, 200 tahun atau 1000 tahun, berapa persen itu dibandingkan 50.000 tahun? Itu baru di padang mahsyar. Bahkan saya sangat yakin kita semua ini, keberadaan kita di alam kubur nanti
itu jauh lebih lama daripada keberadaan kita di atas muka bumi ini. Ya. Coba bayangkan ikhwan dan akhwat sekalian, apa kata Nabi SAW tentang hari kiamat? Beliau mengatakan, bu'ithtu baina yaday sa'ati kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sementara jarak antara aku dengan hari kiamat itu seperti ini dekatnya. Seperti ini dekatnya. Nah, sekarang Nabi SAW sudah berapa lama meninggal? Sudah kurang lebih 1400 tahun. Dan kiamat belum terjadi. Katanya tahun lalu terjadi itu 2012, tapi tidak jadi. Iya. Gagal kiamatnya tahun lalu. Iya. Nah, bayangkan ikhwan dan akhwat sekalian, Nabi mengatakan bahwa jarak antara diutusnya beliau sebagai nabi dan rasul oleh Allah itu seperti ini dekatnya dengan kiamat. Sementara sudah 1400 tahun dari beliau diutus, belum terjadi itu kiamat. Jadi kemungkinan besar kalau kita semua meninggal dunia, anggaplah kita meninggal 60 tahun, 70 tahun, kemudian dikuburkan. Di alam kubur itu kan kapan kita dibangunkan? Nanti kan kalau terjadi hari kiamat. Dan saya yakin masih lama itu kita ditidurkan di alam kubur dengan terjadinya kiamat itu masih lama. Jadi kemungkinan besarnya kita akan tinggal di alam yang bernama alam kubur itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk itu? Persiapan kita untuk kehidupan dunia yang 60-70 tahun ini luar biasa. Ya. Bagaimana kita mengatur karir kita, jabatan kita, investasi kita. Ya, kalau sudah punya anak, bagaimana sekolahnya anak-anak itu, kalau perlu ambilkan asuransi pendidikan supaya bisa tercover sampai kuliah. Ya. Bagaimana itu pengaturan kita itu untuk kehidupan yang 60-70 tahun ini? Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk yang setelah itu? Dan sekali lagi ikhwan dan akhwat sekalian, 60-70 tahun kehidupan dunia ini benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang nanti masa depan yang akan kita lewati nanti. Kita masuk alam kubur, kita tidak tahu berapa ratus tahun kita di sana atau bahkan berapa ribu tahun di alam kubur menunggu. Ya, sampai akhirnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala atau as-sur dalam bahasa Arabnya itu, meniup sangkakala itu, dan kita pun dibangkitkan oleh Allah. Kemudian setelah itu kita melewati padang mahsyar 50.000 tahun. Terus setelah itu melewati pengadilan Allah. Berapa lama itu? Dan apa yang sudah kita siapkan untuk itu? Di dalam salah satu hadisnya Nabi SAW mengatakan bahwa itu malaikat yang diperintahkan untuk meniup sangkakala itu posisinya sudah begini. Sejak dia ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala itu, kata Nabi SAW, dia sudah dalam posisi begini. Jadi itu sudah di dekat mulutnya itu. Ya. Dan sejak dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah mengedipkan matanya sekalipun. Karena dia takut jangan sampai dia kedipkan matanya, tiba-tiba Allah perintahkan dia untuk meniup sangkakala itu. Jadi coba malaikat yang ditugaskan untuk itu, ya, itu sudah begitu posisinya, ya, bukan lagi siaga 1, ya, siaga 0, di atasnya lagi itu. Ya. Nah, sementara kita yang menjadi pemeran utama, kita yang jadi pemeran utamanya itu kan, ya, kita yang menjadi pemeran utamanya ini. Sementara kita yang menjadi pemeran utama ini santai-santai saja di dunia ini. Hei, apa kabar? Singgah lagi di mana? Ya. Santai. Sementara malaikat yang diperintahkan untuk meniup itu sudah dalam kondisi seperti itu. Nah, ikhwan yang dimulakan dan akhwat fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran bulan suci Ramadan ini, ya, melalui ayat yang tadi kita bacakan, ayyamun ma'dudat, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang harus dipersiapkan rupanya
dalam kesempatan hidup kita yang sangat singkat ini. Dan ikhwan yang dimuliakan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali bahwa perjalanan kehidupan kita selanjutnya di akhirat itu yang panjang sekali itu, yang lama sekali itu keberhasilannya ditentukan di sini, ditentukan pada 60 atau 70 tahun itu. Kalau kita berhasil pada 60-70 tahun itu, maka kebahagiaan yang bertubi-tubi, kebahagiaan yang bergelombang, kebahagiaan yang dahsyat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita bisa melewati atau kita bisa berhasil dalam 60-70 tahun. Kalau kita berhasil dalam ayyam ma'dudat itu, dalam beberapa hari yang bisa dihitung jumlahnya itu. Dan melalui ayat ini juga, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan beban kita. Kalau kita merasa menjadi orang beriman itu susah, kalau kita merasa menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah itu berat, maka kita ingat bahwa kewajiban itu hanya perlu kita lakukan ayyam ma'dudat. Kewajiban itu hanya diwajibkan oleh Allah kepada kita hanya ayyam ma'dudat, hanya dalam beberapa hari yang bisa dihitung jumlahnya, hanya 60-70 tahun. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, ada di antara kita ini yang tidak perlu bersabar sampai 60-70 tahun. Mungkin ada di antara kita yang perlu bersabar 40 tahun saja beribadah kepada Allah. Mungkin hanya ada di antara kita yang hanya perlu bersabar 40 tahun untuk meninggalkan larangan Allah, menahan gejolak hawa nafsunya. Tidak lama. Jadi kalau gejolak hawa nafsu itu begitu hebat, maka katakan kepada dia, sabar. Ayyam ma'dudat. Hanya beberapa hari. Kalau diri kita merasa berat menjalankan ibadah, menjalankan amanah dakwah, maka katakan kepada dia, sabar ki, ayyam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja, tidak lama lagi. Dan semuanya itu ya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebuah balasan yang saya kira kita semua sudah paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa balasan itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahwa balasan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata siapapun, tidak pernah didengarkan oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Dan semua kesusahan, semua kepenatan, semua kelelahan, semua keletihan, semua rasa sakit ya, yang kita rasakan di dunia ini akan hilang begitu saja. Bahkan mungkin kita tidak sempat lagi mengenangnya atau mengingatnya. Ya, salah satu hadis yang sering saya ungkap kalau kita berbicara tentang surga dan neraka itu adalah hadis yang di mana Nabi SAW menggambarkan bagaimana ketika seorang hamba itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, yu'ta bi ab'asi ahli dunya min ahli jannah. Dihadapkan kepada Allah penduduk dunia yang dahulu hidupnya paling susah di dunia ini. Siapa yang hidupnya paling susah di sini? Siapa yang hidupnya paling susah di sini? Yang kalau makan ya susah, pakaian susah. Ya, ada di antara kita di sini yang pakaiannya sudah 10 kali ditambal. Saya rasa belum ada. Ya semelarat-melaratnya kita yang hadir di sini, alhamdulillah belum ada yang sampai begitu. Tapi Nabi katakan akan dihadapkan kepada Allah penduduk dunia yang paling susah hidupnya di dunia. Jadi silakan antum bayangkan kira-kira bagaimana itu gambarannya orang yang paling susah hidupnya di dunia. Ya, gambarannya mungkin sejak dia lahir sampai meninggal dunia, kasihan tidak pernah dia rasa itu namanya nikmatnya dunia ini. Tapi qaddar Allah takdirkan dia sebagai salah seorang penghuni surga. Lalu kemudian kata Nabi SAW, dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Fayusbagu sabghatan fil jannah. Lalu kemudian dia dicelupkan oleh Allah di dalam surga satu kali, kemudian dikeluarkan.
Istilahnya baru dites-tes, ya. Belum dimasukkan seterusnya di dalam surga, tapi baru dicelupkan satu kali, dikeluarkan lagi oleh Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad? Apakah engkau pernah melihat, merasakan kesusahan walaupun hanya sedikit? Coba. Siapa yang ditanya oleh Allah? Yang ditanya oleh Allah orang yang hidupnya paling susah hidupnya di dunia. Saya yakin hidupnya lebih susah dari antum semua. Dan apa yang ditanyakan oleh Allah? Yang ditanyakan oleh Allah sedikit. Pernah enggak kau merasa susah walaupun sedikit? Sedikit saja Allah tanya. Allah tidak tanya apa mikro rasa sepanjang hidupmu, tidak. Allah cuma tanya sedikit saja. Coba ingat-ingat, pernah enggak rasa susah walaupun sedikit? Apa kata hamba ini? Dia katakan, la wallahi ya Rabb, tidak. Demi Allah wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kesusahan walaupun hanya sedikit. Kemana perginya kesusahan itu? Kemana perginya semua kesusahan, kemelaratan yang pernah dia rasakan di dunia? Hilang begitu saja ketika dia dicelupkan satu kali, baru satu kali dicelupkan di dalam surga. Semua kenangan, semua memori, ya bukan lagi di recycle bin, ya sudah di recycle bin, dihapus lagi. Pokoknya sampai sebersih-bersihnya, tidak ada lagi tersisa dalam memorinya itu kesusahan. Padahal baru dicelupkan satu kali di dalam surga. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Dihadapkan kepada Allah manusia yang paling nikmat hidupnya di dunia, yang paling enak hidupnya di dunia, yang hidupnya di dunia penuh dengan fasilitas, penuh dengan kenyamanan, tetapi di akhirat dia ditakdirkan, dia ditetapkan oleh Allah sebagai min ahlin nar, sebagai penghuni neraka. Sama dengan hamba yang tadi, kata Nabi SAW, dia apa? Fayusbagu sabghatan finnar. Sebelum dimasukkan seterusnya ke dalam neraka, dia dicelupkan satu kali di dalam neraka, kemudian dikeluarkan. Setelah itu dia ditanya oleh Allah, wahai anak Adam, hal marra bika na'iman qad? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan, kesenangan walaupun hanya sedikit? Qad, ya. Allah tanyakan apa? Qad. Allah hanya tanyakan sedikit. Siapa yang ditanya? Siapa yang ditanya? Orang yang paling enak hidupnya di dunia. Sebagaimana sebaliknya, kita lihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu menghapus semua kenangan tentang kesenangan, tentang kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di atas muka bumi. Dan itu ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa pelajaran penting yang bisa kita renungkan dari ayat yang pendek ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari yang bisa dihitung jumlahnya. Kewajiban puasa ini hanya beberapa hari. Kewajiban ibadah yang lainnya juga hanya beberapa hari. Kewajiban kita meninggalkan larangan Allah juga hanya beberapa hari di dunia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita hanya diminta bersabar 60-70 tahun untuk beribadah kepada Allah, untuk menahan hawa nafsu, untuk meninggalkan larangan Allah. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita ini diberikan usia seperti usianya Nabi Nuh. Berapa usianya Nabi Nuh? Lebih 950 tahun, karena beliau berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Coba, kalau kita diberikan usia 950 tahun, betapa panjangnya hari-hari yang harus kita lewati, menyabarkan diri kita ini, menguatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan larangan Allah, untuk menahan hawa nafsu 950 tahun. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah hanya minta kita bersabar 60-70 tahun. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, banyak di antara kita yang tidak perlu bersabar sampai 60 tahun. Mungkin ada di antara kita yang hanya perlu bersabar sampai 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Kemudian setelah itu selesai. Selesai sudah masa kesabarannya. Dan dia bersiap-siap untuk menanti hisab
menanti masa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil mentarbiyah diri kita untuk lebih menjadi manusia yang penyabar. Ya. Bersabar menghadapi semuanya, ya, menghadapi semuanya yang ditakdirkan oleh Allah, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka bumi ini. Itulah mungkin tausiah singkat kita pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa, menerima siam kita, menerima qiyam kita, dan kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.